Politik emang aneh, tapi juga seru. Setidaknya saya mendapatkan di Pilkada Jakarta kali ini. Bayangin, kelompok-kelompok yang tadinya berseteru ternyata bisa disatukan dalam sebuah barisan mendukung pasangan-pasangan calon di Pilkada Jakarta. Di kubunya Mas Pram dan Bang Dul misalnya. Yang paling fenomenal adalah bersatunya anak Abah yang merupakan pendukung berat Anies Baswedan dengan para Ahoker. Kita tahu dong residu Pilkada Jakarta 2016-2017. Ini anak Abah dan Ahoker dulu kan saling bersaing untuk memperebutkan kursi gubernur Jakarta pada saat itu. Bukan cuma anak Abah dan Ahoker, Anies dan Ahok bisa ketemu dalam satu barisan saling mendukung. Juga ada dua kelompok besar lain, dua organisasi lain yang kemudian sekarang bersatu mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Padahal dulunya mereka atau kedua organisasi ini punya rivalitas yang cukup serius. Misalnya ada Forkabi dan FBR, Forum Betawi Rempuk. Nah itu keduanya kalau di lapangan biasanya ya biasalah ya, organisasi massa dengan segmen anggota yang sama-sama menggarap etnis Betawi kan saling bersaing. Kali ini di bawah payung Mas Pram dan Bang Dul mereka gabung bersatu bahkan mengadakan aksi bersama bareng. Itu di kubunya Mas Pram dan Bang Dul. Yang lebih fenomenal menurut gua adalah kenyataan baru ini yang bikin kita ternganga-nganga. Tapi bukan di kubunya Mas Pram dan Bang Dul. Kali ini ada di kubunya Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS itu. Di kubu ini bergabung dua kekuatan yang selama ini kayak kucing sama anjing. Saling gigit, saling serang, nggak pernah akur. Di satu sisi ada kelompok pendukungnya Pak Jokowi dan kelompok pendukungnya Pak Rizik Sihab. Otomatis karena Pak Jokowi sama Pak Rizik itu ada di satu payung mendukung Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS, kan kelompok yang mendukungnya kayak PSI pendukung Pak Jokowi sekarang bergandengan tangan dengan FPI. Gitu. Jadi mereka sudah bareng-bareng. Kita juga aneh sih. Kan dulu Pak Jokowi yang bubarin FPI. Sekarang malah mereka bergandengan tangan, bermesraan, mendukung pasangan calon yang sama. Yang paling aneh sebetulnya kondisi sebelum dua kelompok ini bersatu. Kita tahu Suswono itu adalah wakilnya RK dari PKS. Sempat membuat heboh dengan statement yang bisa dianggap menistakan Nabi Muhammad. Ia misalnya menyamakan Nabi Muhammad dengan pengangguran. Karena pengangguran lalu Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Khadijah yang kaya raya dan Sayyidah Khadijah pada saat itu adalah statusnya sebagai janda. Banyak orang yang tersinggung. Banyak kelompok-kelompok agama yang tersinggung. Dan karena tersinggung itu lalu melaporkan pernyataan Suswono ini ke polisi maupun ke Bawaslu. Bawaslu bertindak manggil Suswono yang berkali-kali nggak datang. Maksudnya mau minta klarifikasi pernyataan itu. Tapi Suswono berkali-kali tidak datang dipanggil Bawaslu. Pak Suswono juga dia minta maaf karena menyinggung perasaan umat Islam dengan menyamakan Nabi sebagai pengangguran. Tapi ketika dipanggil Bawaslu, Pak Suswono nggak bisa hadir atau nggak mau hadir. Berkali-kali dipanggil, dia tidak hadir. Makanya akhirnya Bawaslu menyerahkan kasus Suswono ini untuk ditangani kepolisian. Masalahnya aduan ini juga sampai sekarang nggak jelas penanganannya. Kita ya hanya bisa mengelus dada, entah dada siapa. Tapi pada intinya kasus ini ya kayak gitu deh. Jadi obrolan di forum-forum, jadi obrolan di lembaga-lembaga agama. Kok bisa ya ada seorang cawagup yang ngomongnya
kayak gitu dilaporin oleh banyak pihak tetapi nggak ada penanganan yang serius. Statement Suswono itu membuat banyak muslim atau kaum muslim merasa tersinggung. Bukan hanya tersinggung karena nabi yang dicintainya direndahkan, dianggap pengangguran seperti itu. Tetapi juga tersinggung karena sekaligus pernyataan Suswono ini merendahkan kaum perempuan. Terutama perempuan yang statusnya sebagai single mother atau sebagai janda. Jadi ketersinggungannya double-double tuh. Ketersinggungan sebagai orang yang beragama karena merasa nabinya direndahkan atau dinistakan oleh statementnya Pak Suswono. Ketersinggungan kaum perempuan karena merasa statusnya sebagai single mother, sebagai janda juga dijadikan bahan olok-olok. Nah anehnya FPI dan Pak Rizik yang selama ini kita kenal paling galak lah jika ada politisi, jika ada para petinggi yang ngomongnya nyenggol-nyenggol wilayah keagamaan. Tapi kali ini justru mereka diem aja tuh, cuek bebek. Bahkan sekarang mereka bergandengan tangan dengan Suswono untuk mendorong Suswono menjadi wakilnya RK atau memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta. Mereka malah bergandengan tangan dan mereka malah mendorong orang yang dianggap oleh sebagian masyarakat, dianggap loh ya, karena kan proses hukumnya belum jelas, menistakan Nabi, merendahkan Nabi, tapi digandeng baik oleh FPI. Mungkin kita teringat lagi lah ya, Pilkada 2017 yang kasusnya hampir sama loh, rame, tapi kan sikap FPI berbeda sekarang dan 2017. Itulah yang namanya juga politik. Emang agak aneh. Agama misalnya, ketersinggungan agama bisa dibolak-balik sesuai dengan kepentingan. Yang paling getol teriak penistaan agama justru kini sedang mendukung Wagub yang dilaporkan karena statement-statementnya nyerempet soal penistaan Nabi. Ini sebuah fenomena yang luar biasa. Dan FPI, organisasi yang pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi, sekarang satu gerbong mendukung calon yang sama, mendukung pasangan yang sama. Biasa ya, Pak Jokowi kan sekarang kayak buka jasa titipan tuh, just tip. Nitip ya buat warga Jakarta, nitip ya buat warga Solo, nitip ya buat warga Klaten dan lain-lain. Emang sih kalau ngomong soal ketersinggungan, bukan hanya ucapan Suswono saja yang menyinggung perasaan para single mothers, para janda. Di sebuah panggung kampanye resmi, setelah Suswono sudah berbusa-busa minta maaf dan berharap kita semua memaafkan statement dia yang merendahkan perempuan dan janda, ternyata diulangin lagi. Kali ini adalah pelakunya Ridwan Kamil yang juga menjadikan janda atau single mother sebagai bahan olok-olok, disampaikan di panggung kampanye. Gue sih agak sedikit bingung, ada apa dengan dua orang ini? Pandangan mereka pada posisi perempuan, khususnya para janda, kok selalu terkesan merendahkan ya? Janda kerap dijadikan bahan olok-olok. Bahkan sekali lagi, bahan olok-olok itu disampaikan di atas panggung resmi kampanye. Mereka bicara dengan nada yang seksis. Meskipun keduanya sudah minta maaf ya, seperti biasa dong. Mereka ngomong lalu mendapat reaksi publik dan kemudian mereka minta maaf. Tapi kesan yang terbangun dalam kepala kita, apakah pandangan mereka terhadap perempuan, khususnya para single mother ini seperti itu? Cuma dijadikan bahan olok-olok. Apakah pandangan mereka sejatinya seperti itu? Sehingga omongannya tanpa sadar memang mewakili cara pandang mereka terhadap posisi perempuan.
cara pandang yang boleh dikatakan sedikit merendahkan. Karena apa? Karena setelah Kang Emil ngomong soal janda, para pegiat hak-hak perempuan protes keras. Masyarakat yang selama ini memperhatikan perjuangan perempuan itu protes keras dan menyatakan ketidaksetujuannya kepada statement Kang Emil. Komnas Perempuan misalnya jelas-jelas menyatakan nada yang marah, protes. Tokoh-tokoh pejuang perempuan juga sama sikapnya. Karena apa? Karena memang statement itu mengganggu. Statement itu membuat teman-teman para pejuang perempuan ini merasa dilecehkan. Itu yang terjadi. Saya yang mendengar pidato Ridwan Kamil di atas panggung kampanye dengan menjadikan status janda sebagai bahan olok-olok ini aja heran. Kok bisa ya mereka berkata serendah itu? Kok bisa ya mereka berharap dapat suara dari kaum perempuan tapi nada ketika mereka bicara merendahkan seperti itu? Tapi mungkin mereka nggak terlalu peduli dengan perasaan orang. Mungkin baik RK maupun Pak Suswono merasa bebas mau ngoceh apapun. Karena merasa didukung oleh penguasa. Merasa didukung oleh banyak partai. Bahkan kalau mereka menyinggung sekalipun, mereka juga nggak akan kehilangan dukungan. Kenapa? Kan sudah didukung oleh penguasa, sudah didukung oleh mantan presiden. Jadi mereka merasa pede saja ngomong seperti apapun. Jadi peduli amat jika mereka kemudian mengeluarkan olok-olok pada kaum perempuan, terutama kepada para janda. Mereka nggak peduli. Toh mungkin pikiran mereka ya tersinggung mah tersinggung. Nanti soal suara mah gampang. Kan bisa ditukar dengan sembako. Nah kira-kira itu deh. Bisa ditukar dengan sembako atau bisa ditukar dengan iming-iming yang lain. Kita udah lihat dong beredarnya kumpulan sembako yang ada foto Kang Emil sama Pak Suswono dibagikan ke masyarakat. Jadi udahlah, kalau tersinggung ya tersinggung karena ketersinggungan Anda, hati Anda, perasaan Anda, harga diri Anda bisa kita tuker dengan sembako. Kira-kira begitu deh. Toh nanti dengan modal sembako beras sekian liter, minyak sekian kilo, Anda juga akan milih karena harga diri Anda ditukar dengan sembako. Karena suara Anda ditukar dengan sembako. Nah mungkin seperti itu. Jadi mereka nggak khawatir tuh mengeluarkan statement-statement yang menyinggung perasaan orang. Yang menyinggung perasaan masyarakat. Tapi apa benar masyarakat Jakarta seperti itu? Nggak apa-apa harga dirinya tersinggung. Nggak apa-apa perasaannya dilukai. Nggak apa-apa statusnya dijadikan bahan olok-olok. Toh nanti bisa diselesaikan dengan sembako. Gue sih nggak terlalu yakin. Buktinya nanti tanggal 27 November pada saat pagi-pagi semua orang keluar dari rumah untuk datang ke TPS mencoblos calon-calon pilihannya. Yang menarik nih ya, kalaupun Pak Jokowi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dipastikan loh. Pak Jokowi nggak akan nyoblos Ridwan Kamil dan Pak Suswono loh. Mereka juga klaim katanya Pak Prabowo dukung Ridwan Kamil dan Suswono. Dipastikan mungkin Pak Prabowo juga nggak akan mencoblos Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Pak SBY katanya Demokrat mendukung. Mungkin Pak SBY nggak akan mencoblos Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bahkan Ridwan Kamil dan Suswono sendiri nggak bisa atau tidak mencoblos dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka semua KTP-nya bukan Jakarta. Jadi kita ini warga Jakarta yang sudah hatinya tersinggung dipaksa untuk mencoblos yang mereka sendiri nggak bisa coblos. Aneh kan? Ya udah, emang itulah politik. Kadang aneh, kadang lucu. Gue Eko tadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.